Pak Kiainya yang nyanyi dangdut ya. Coba kita simak. Beneran gak sih? Oke, ini videonya ya. Pak Kiainya joget. Coba kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait ada seorang kiai yang berdakwah itu dengan menggunakan alat-alat musik. Apakah ya dakwah dengan menggunakan alat-alat musik ini bisa membuat orang itu ya menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih soleh dan lain-lain? Kalau dakwah dengan menggunakan alat-alat musik ini dibolehkan dalam agama Islam, tentunya Nabi dan para sahabat sudah mulai duluan. Karena alat-alat musik itu sudah ada ya sebelum Rasulullah itu lahir. Nah, teman-teman, jadi seperti apa videonya? Di sini saya akan ya reaksi yaitu video dari Bang Dodi Safriyadi. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Ini Pak Kiainya yang nyanyi dangdut ya. Coba kita simak. Beneran gak sih? Oke, ini videonya ya. Pak Kiainya joget. Coba kita simak ya. Oke, waduh, musiknya dangdut ya. Bayangin, tempat pendidikan Al-Quran diisi dengan acara semacam ini. Oke, kali ini saya akan mereaksi lagi video-video aneh yang ada di sosial media. Tujuannya tentu menambah keimanan Islam kita, menguatkan akidah Islam kita, mengkritik penyimpangan-penyimpangan yang ada di sosial media. Kalau bukan sesama Islam yang saling meluruskan satu sama lain, mengkritik penyimpangan Islam di sosial media, ya siapa lagi? Nggak mungkin juga orang kafir yang akan mengingatkan kepada kita. Kalaupun kita mendiamkan hal-hal semacam ini di sosial media, khawatirnya juga akan semakin banyak nantinya ya, karena tidak ada orang yang mengingkarinya. Maka dari itu kita perlu hadir untuk mengingkari hal-hal semacam ini. Oke, langsung aja ya, kita akan reaksi video yang pertama. Di sini judulnya joget santri model apa ini? Waduh, jadi ada narasi joget santri gitu ya. Oh, coba kita lihat dulu videonya ya. Oke, waduh, musiknya dangdut ya. Wah, lengkap ya pakaiannya, pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah atasnya. Astagfirullah, ini jogetnya ini ya teman-teman. Itu semestinya itu tangan yang digini-giniin tuh ya ke sini. Jadi apa namanya ini bajunya ini. Tapi kan ini ya nggak pantas ya teman-teman ya. Kalau benar-benar ini santri ya, kalau jogetan semacam ini ya nggak pantas ya. Jadi malah ini merendahkan yaitu ya tentang pondok pesantren itu ya teman-teman. Joget-joget kayak gini. Waduh. Ya, santri yang sesungguhnya tidak semacam ini tentunya ya. Ini memalukan sekali. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lihat komentarnya coba ya. Joget kearifan lokal yang perlu dilestarikan mungkin ya, tanda tanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalian gak punya malu sedikit pun. Masya Allah. Akibat revolusi mental jadi pada bego santrinya. Astagfirullah ya. Saya rasa ini bukan santri kali ya. Ini ya mungkin ini orang-orang yang di luar santri tapi mereka berpakaian layaknya seperti santri. Tapi kalau kita lihat ini kan di lapangan sepertinya pawai ini ya. Semoga aja ini bukan santri ya. Karena kalau memang ini santri beneran berarti ada yang ngajarin dong ya. Ini lihat mereka kan berbaris rapi nih. Kalau memang ini santri berarti ada yang mengkoordinir, ada yang mengajari. Saya berharap sih ini bukan santri teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah video dengan judul viral joget TikTok di sebuah haflatul imtihan. Oh, haflatul imtihan. Haflah ini kan adalah acara tasyakuran ya, setelah anak-anak melewati masa ujian di Taman Pendidikan Al-Quran. Biasanya di pondok-pondok pesantren memang seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada memang tulisan TPQ ya, Taman Pendidikan Al-Quran, tapi diisi dengan joget-joget TikTok ya. Coba kita lihat videonya. Astagfirullah. Bayangin, tempat pendidikan Al-Quran diisi dengan acara semacam ini. Ini virus TikTok memang luar biasa ya. Membius anak-anak muda, membius generasi muda untuk joget pargoy, joget, waduh, joget-joget yang aneh lah pokoknya.
Nah, kalau teman-teman dengar ini lagu-lagu TikTok semua nih. Ya, kabarnya sih ini di pondok pesantren teman-teman ya. Ini juga ada nih videonya. Saya sendiri ya melihat itu malu ya teman-teman ya. Karena sebagai sama ya kaum muslimin itu malu ketika melihat ya saudara kita ya semacam ini. Yaitu ketika mengadakan ya seperti pengajian-pengajian malah diisi seperti ini. Jadi di mana letak wibawanya agama Islam ini kalau mereka ini mengajarkan demikian? Ya, yang merendahkan agama Islam ya itu sendiri, mereka itu sendiri ya teman-teman. Coba, ini acara apa ya? Ini bukan acara yang ini ya teman-teman, tapi ini acara tentang keagamaan ya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ya ada yang yaitu perayaan Maulid Nabi tapi diisi dengan joget-joget juga ada. Jelas-jelas ini adalah penghinaan kepada ya agama Islam itu sendiri teman-teman. Ini siapa yang setuju kalau TikTok ini diblokir ya teman-teman? Apa ini? Di bannernya ada tulisan sanah. Maksudnya apa nih? Hasanah apa sanah gitu ya. Kirain dianggap joget hasanah lagi. Semua dianggap baik gitu ya. Padahal aduh jelas sekali ini kelihatan buruk. Ya, kalau saya pribadi tidak menyalahkan anak-anaknya ya. Kalau saya ini lebih kepada mempertanyakan pendidiknya. Kenapa membiarkan hal semacam ini ada di tempat pengajaran-pengajaran Al-Quran? Kenapa hal semacam ini bisa sampai tampil? Hal semacam ini kan harusnya semua dikontrol oleh pengurus pondok pesantren, pengurus taman pendidikan Al-Quran tersebut. Semoga kritikan saya ini sampai kepada para pengurus pondok pesantren dimanapun berada ya, agar tidak ada lagi acara-acara semacam ini ada di sebuah pondok pesantren. Apalagi itu bannernya jelas sekali ya, Haflatul Imtihan TPQ gitu ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Tapi isinya joget-joget pargoy, na'udzubillahi min zalik. Saya pernah baca berita MUI Jember itu menfatwakan haram joget pargoy. Ya mungkin karena memang MUI khawatir nanti hal-hal semacam ini masuk ke pondok-pondok pesantren ataupun menjadi kebiasaan buruk masyarakat yang ada di Jember sehingga difatwakan haram. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya reaksi video berikutnya. Nah, di sini ada video dengan judul Kiai Haji Kerasakti. Wah, namanya unik ya. Kiai Haji Kerasakti, pengajian umum sambil dangdutan koplo bareng Lilin Herlina. Waduh, berarti pengajian sambil dangdutan. Oh, ini Pak Kiainya ya. Kita coba simak dulu sedikit ya. Oke. Oke, ini masih pembukaan ya dari Pak Kiai. Oh iya teman-teman ya, ini kan Kiai Kerasakti ya. Ini pernah ya sampai ke kampung saya teman-teman ya. Tapi saya nggak melihat ya. Cuman saya dengar-dengar ada itu Kiai Kerasakti. Saya bilang, kok ada namanya Kiai Kerasakti? Apa? Kan Kerasakti itu kan yang ada di film-film Sung Gokong itu ya teman-teman. Kok bisa nama itu disematkan seorang pendakwah atau apalagi seorang kiai? Dan ternyata saya telusuri ya, Kiai Kerasakti ini ternyata polanya itu kayak kera. Maksudnya gini, kayak Kerasakti, jadi loncat sana, loncat sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, makanya dipanggil Kiai Kerasakti. Jadi tingkahnya itu kayak Kerasakti yang loncat sana, loncat sini. Tapi memang benar setelah saya melihat di YouTube ya, memang itu ya teman-teman, itu loncat sana, loncat sini ketika berceramah. Yang lebih anehnya lagi, kalau kita lihat ya teman-teman, ceramahnya itu ngomongin janda gitu ya. Oke, kita coba lihat nih ya. Ini Pak Kiainya yang nyanyi dangdut ya. Coba kita simak. Beneran gak sih? Oke, ini videonya ya. Pak Kiainya joget. Coba kita simak ya. Itulah keadilan Tuhan. Hidup sangat pedih, sedih hidup pedih. Coba antum pantin di sini. Ya, saya cepetin aja ya. Gak kalah sodik. Makanya ngundang kayak murah oleh utang. Lek rondo sing ngundang gratis. Oh, Syaratnya situ bercanda. lurus. Pertama mboten merongos. Lurus syaratnya wong iku delem koyo ngene-ngene. Oke, coba. Ini jamaahnya pada nunduk semua, nggak tahu kenapa. Coba kita lihat komentarnya ya.
Ini ada yang komentar Bilqis Aulia. Aduh, orang kayak gini yang merusak akidah Islam campurkan dakwah dengan dangdutan. Oh, saya cuman bacain komentar doang loh ya. Ini dari Bilqis Aulia. Tadi kita baca judulnya, itu namanya Pak Kiai Kerasakti gitu ya. Entah itu nama asli atau sekedar nama panggung saja, saya juga nggak paham. Yang jelas kalau memang benar beliau adalah seorang kiai, tentu saya sangat menghormati seorang kiai. Akan tetapi rasa hormat saya kepada siapapun tentu tidak menutup kritik saya kepada siapapun juga, teman-teman. Yang namanya manusia tetaplah manusia yang harus saling mengingatkan satu sama lain. Bukan bermaksud mengajari ya, mungkin Pak Kiainya lebih paham daripada saya. Akan jauh lebih baik jikalau dipisah mana pengajian, yang mana dangdutan. Kalau misalnya Pak Kiainya punya hobi dangdutan, punya hobi bernyanyi, ya baiknya dipisahkan aja aktif. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau kiainya ingin dangdutan saja, ya nggak laku. Jadi di zaman sekarang ini ya, kalau ingin pengajiannya itu rame, itu biasanya itu dicampur dengan dangdutan, lalu kemudian dicampur dengan lucu-lucuan. Nah, pasti nanti banyak yang hadir ya, banyak panggilan yang datang gitu ya teman-teman. Nah, apakah ya dakwah di zaman sekarang ini, yaitu dengan metode ya digabungkan antara dakwah dengan musik? Jawabannya tidak ya teman-teman. Sejak dari zaman dahulu ya, zaman Nabi SAW dan para sahabat dan 4 imam mazhab ya, mereka itu tidak pernah yaitu berdakwah melalui alat-alat musik. Ya, yang ada ya pada zaman ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ya tidak sesuai lah ya dakwah kalau dicampur dengan alat musik seperti ini. Yang ada ini yang hadir di situ itu malah tidak bisa fokus untuk mengambil ilmu. Malah mereka itu mengira ya itu adalah hiburan ya teman-teman, hiburan Islami. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ya mereka itu ya datang ke situ untuk cari hiburan. Itu ada yang seperti itu. Ya karena apa? Karena di situ ada alat musik. Tapi yang anehnya ya teman-teman ya, ceramah-ceramah seperti itu malah disukai yaitu ya sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Ya terutama di Jawa ya teman-teman ya. Terutama di Jawa. Itu memang laris-maris kalau ya pengajian diiringi dengan yaitu alat-alat musik seperti ini. Ya katanya alasannya itu biar gak ngantuk lah ya teman-teman. Allah alam ya mereka itu bagaimana kok bisa ya berkata demikian, alasannya itu ya kok biar gak ngantuk gitu ya teman-teman. Padahal ya kalau kita ingin ya mendatangi suatu pengajian itu pahalanya besar. Tapi pengajian yang seperti apa? Ya, pengajian yang seperti apa? Ya kita lihat dulu, kalau pengajian seperti ini ya bukan kita ini mendapat pahala, malah mendapat dosa. Karena apa? Di situ nanti ada alat musik, ya bahkan ada yang berjoget sambil minum, itu ada ya. Karena mereka itu niatnya itu bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari hiburan. Hiburan apa? Hiburan Islami. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.